Shalom alaikum, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Rabu 11 November 2020, kita akan belajar dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Judulnya adalah bersyukur selalu. Bersyukur selalu. Suatu kali ada seseorang yang jatuh. Kemudian dia berkata, untung tidak kesleo. Di lain waktu ada orang yang jatuh juga, tapi kaki kirinya kesleo. Tapi juga dia berkata, untung cuma kaki kiri yang kesleo. Dalam hati saya berpikir, kesleo kok untung ya. Kesleo kok untung. Tapi itulah falsafah Jawa yang selalu ada alasan untuk mengatakan untung. Untuk mengatakan untung. Demikian juga dengan mengucap syukur. Mari kita membaca ayatnya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada dua hal penting yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama, mengucap syukur dalam segala hal. Kata dalam segala hal, Yunaninya en panti, ini bisa menekankan secara global, keseluruhan. Atau juga bisa menekankan secara masing-masing. Jadi setiap itu sama saja. Nah, mengenai mengucap syukur dalam segala hal, seorang ahli Alkitab bernama Adam Clarke menjelaskan, segala sesuatu terjadi adalah untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Segala sesuatu terjadi adalah untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Makanya harus mengucap syukur. Sementara Albert Barnes mengatakan, selalu ada alasan yang bisa ditemukan untuk mengucap syukur. Selalu ada alasan yang bisa ditemukan untuk mengucap syukur. Ahli Alkitab yang lain yaitu John Gill berkata bahwa mengucap syukur dalam segala hal itu berarti menyangkut perkara rohani maupun menyangkut perkara jasmani. Mengapa? Karena Tuhan yang menyanggupkan untuk bisa menerima perkara-perkara itu. Maka seharusnya lah mengucap syukur dalam perkara rohani maupun perkara jasmani. Intinya adalah segala yang terjadi itu adalah untuk kebaikan kita. Maka kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Baik dalam perkara rohani maupun dalam perkara jasmani. Kita harus mengucap syukur karena itu adalah untuk kebaikan kita. Yang kedua, itulah yang dikehendaki Allah. Jadi mengucap syukur itu dikehendaki oleh Allah. Apa artinya? Artinya adalah yang membuat Allah senang. Jadi mengucap syukur membuat Allah senang. Yang kedua, sebuah kewajiban yang tidak boleh dilalaikan. Karena merupakan kehendak Allah, jadi merupakan kewajiban bagi orang percaya dan tidak bisa dilalaikan. Intinya adalah harus.
Mengucap syukur itu harus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini? Yang pertama, kita mengucap syukur dalam segala hal, yaitu dalam perkara-perkara rohani. Perhatikan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang sudah diselamatkan. Secara rohani juga kita adalah orang-orang yang menerima sukacita sejati. Kita juga menerima damai sejahtera. Dan nanti akan terwujud dalam kehidupan kekal. Dan seterusnya, dan seterusnya. Masih banyak perkara secara rohani di mana kita menikmatinya dari Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Secara jasmani, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk bekerja. Kita diberikan kesempatan, mungkin ada yang mendapatkan jabatan. Kita menjadi orang yang dipelihara oleh Tuhan, dijagai, dilindungi. Jadi secara jasmani begitu melimpah berkat Tuhan atas kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, maka kita harus mengucap syukur karena kita sudah menerima banyak hal yang semuanya itu adalah demi kebaikan kita. Ingat, dari Tuhan, maka kita harus mengucap syukur senantiasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, segala sesuatu yang terjadi adalah demi kebaikan Anda dan saya. Apakah mungkin kita melihatnya secara negatif dalam arti mungkin merupakan kesedihan, keprihatinan, atau perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Tetapi ingat, itu terjadi adalah demi kebaikan kita. Dan dalam keadaan yang seperti itu pun, kita harus mengucap syukur. Apalagi kalau kita tidak mengalami masalah-masalah yang berat dalam hidup kita. Kita mengalami kesenangan-kesenangan. Berkat jasmani kita terima. Kita diberikan kesempatan-kesempatan yang luar biasa untuk berkarir, untuk berkarya. Itulah sebabnya Anda dan saya harus mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu dalam segala hal. Tidak peduli apa itu masalahnya. Harus mengucap syukur. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Itulah yang membuat Allah senang. Itu adalah kewajiban bagi kita. Berkat Tuhan sudah kita terima secara rohani maupun jasmani demi kebaikan kita. Maka kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Singkat ya Tuhan, tapi mengingatkan kami kembali untuk kami mengucap syukur dalam segala hal. Engkau sudah memberkati kami secara rohani dan jasmani. Dan itu adalah demi kebaikan kami. Bahkan masalah-masalah yang terjadi pun adalah demi kebaikan kami. Terima kasih atas firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami bukan hanya merenungkan, tapi untuk melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.